Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Bisa diperkenalkan namanya siapa dan dari mana Bapak? Saya Junidi Prastia dari SD 1 Kesesi Rejo. Ya. Bapak keperluan kemari pasti ingin diberikan solusi ya Pak. Sebelum Bapak menceritakan persoalan yang Bapak kendala yang Bapak hadapi saat ini, izinkan sebelum kita memulai proses coaching, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pita Danuindah Naraswari. Di sini saya selaku coach, mentor yang menangani segala persoalan yang ada di Kecamatan Bodeh ya Pak ya. Jadi terima kasih atas waktu Bapak dan kepercayaan Bapak untuk hadir bertemu dengan saya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi bersama atas persoalan yang tengah Bapak hadapi, dan mudah-mudahan solusi ini juga bisa membawa kemanfaatan tidak hanya untuk Bapak dan bisa menginspirasi setidaknya dengan nanti rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang ada di sekeliling Bapak. Terima kasih Pak Juni. Untuk itu sebelum kita mulai proses coachingnya, saya ingin menjelaskan dulu. Nanti saya akan melakukan tanya jawab ya dengan Bapak. Semoga Bapak bisa nyaman dengan sesi tanya jawab yang saya berikan, karena ada hal yang ketika coach ingin memberikan sebuah solusi itu harus ada identifikasi persoalan, penguraian dari persoalan-persoalan yang kendala yang saat ini tengah Bapak hadapi. Nah, silahkan Bapak bisa memulai menceritakan persoalan apa yang telah terjadi yang membuat kondisi Bapak saat ini merasa tidak nyaman. Waktu dan tempat saya persilahkan ya Pak ya. Terima kasih Coach. Terima kasih Bu Vita. Jadi memang sesuai yang kemarin saya permohonan berjanji ketemu, itu juga saya sampaikan secara tulis di sana. Sudah saya sampaikan bahwa di sekolah itu saya kok merasa sendiri ya gitu. Satu, karena posisi saya adalah guru mapel PJOK, sedangkan teman sejawat saya rata-rata guru kelas. Jadi yang mapel ya agama sama PJOK. Secara garis besar sebenarnya normal, tidak ada permasalahan yang muncul. Tetapi pada saat supervisi akademik di aspek-aspek yang disupervisi oleh kepala sekolah itu salah satunya menyebutkan bahwa saya harus mempraktikkan tentang kayak BK nek di SMP atau SMA gitu. Kalau di SMP SMA di sekolah lanjutan itu ada BK-nya. Lah sementara di Mapel sendiri ya memang ketemu dengan siswa, tapi hanya 4 jam dalam 1 minggu dan seminggu sekali. Saya Senin ke kelas 1, Selasa ke kelas 2, Rabu kelas 3. Jadi gini, merasa sendirinya adalah saat saya kok kayak di kelas malahan gitu. Atau saya sering sekali merasa bahwa saat saya memberikan satu bimbingan kepada siswa, kemudian minggu depannya saat ketemu dengan saya kembali, para siswa itu sudah berubah. Jadi sudah berubah, Coach. Saya sendiri juga bingung. Perubahannya begini maksudnya. Saat saya membiasakan, misal saja, saya membiasakan untuk kebersihan pribadi, begitu. Kebersihan pribadi diantaranya di sana adalah kebersihan kuku salah satunya misal.
Kukunya memang tidak hitam, tapi berwarna begitu. Untuk ukuran anak sekolah itu terkadang saya yang menghadapi di lapangan saat saya bertemu siswa tersebut, itu sudah saya beritahu, sudah saya apa ya, kayaknya mereka sudah memberikan mereka itu sudah menyadari diri. Para siswa ini sudah menyadari diri bahwa iya ya, ini termasuk kebersihan juga enggak ya gitu kan. Artinya menyadari seperti itu. Namun demikian saat bertemu dengan guru kelasnya kembali ke kelas maksud saya. Kemudian seminggu saya tinggal, ketemu minggu depannya itu masih ada saja. Ketika ini bersih, yang itu tidak. Misal selfie bersih, kemudian Sirina tidak, begitu. Jadi setiap minggu seperti itu saja. Padahal bimbingan saya juga, bimbingan yang saya lakukan kepada siswa itu juga tidak hanya individual, tapi juga klasikal. Harusnya perubahan itu bisa tampak secara klasikal gitu juga. Tapi ya akhirnya saya harus merasa sendiri karena tidak punya kelas sekali lagi, bukan wali kelas gitu, bukan guru kelas juga. Cuma terkadang bukan cemburu ya, bukan cemburu, tapi ya tugas saya memang di mapel saja gitu. Tapi kadang kala itu merasa, loh aku juga ada tanggung jawab ke anak, terutama di ini loh, di pendidikan CGP beberapa bulan terakhir saya merasa aduh, saya punya tanggung jawab untuk merubah mereka, merubah perilaku mereka, Ya. merubah budaya mereka. Nah, akan tetapi saat satu sisi semangat itu menggebu, tapi perubahan yang terjadi di siswa kembali seminggu baik, nanti begitu ketemu minggu berikutnya, aduh kembali lagi ke kebiasaan. Ya saya sih bukan bukan juga apa ya, ngarani guru kelas niku juga melakukan pembiaran, itu tidak juga, bukan itu, tapi apa ya, intensitas barangkali ya, harusnya memang frekuensi itu ya, frekuensi bertemu ke siswa memang Ya. harusnya setiap saat gitu. Tapi begini, memang pada saat istirahat gitu, saya tidak di kantor seperti hanya guru-guru kelas lainnya. Memang sengaja di situ saya sediakan waktu untuk siswa. Saya iya apa yo, kalau bahasa Jawanya itu ngetem lah di pojok lapangan sambil melihat, mengamati anak, beberapa kali juga mengingatkan, nang, no, maem, kalau renggah gitu kan. Artinya eh, saya memberikan waktu tenanan gitu loh Pak Z, untuk bisa meningkatkan intensitas yang saya cemburui tadi. Intensitas apa ya? Intensitas pertemuan ke siswa yang sudah menjadikan perubahan, tapi kok kembali lagi saat minggu depannya begitu. Iya. Ya garis besarnya itu sih. Garis besarnya Iya. itu. Jadi merasa tidak punya kelas. Iya, berarti guru mapel yang tidak punya kelas gitu ya, Pak ya. Ya. Mohon maaf, sebelumnya apakah komunikasi antara rekan sejawat dengan Bapak itu sudah intens dilakukan ketika Bapak mengikuti banyak kegiatan, terutama kegiatan pendidikan yang ada di guru penggerak? Komunikasi sementara ini bahkan ketika masuk ke CGP justru lebih lebih terjalin, lebih bisa terjalin. Kalau dulunya hanya gini, sebelumnya ya, maaf. Kalau sebelumnya itu hanya apa ya? Keterlibatan pada sebuah kegiatan, pada sebuah event. Berarti apa ya? Hanya insidental lah. Misal event, ayo lomba pramuka, ayo lomba popda, ayo lomba FLS 2N, ayo lomba gitu. Lah itu kan terlibat akhirnya memang komunikasi kami baik. Secara tim juga, teamwork kami juga baik gitu.
Ya Iya. hanya itu. Merasa. Pada kondisi jam istirahat misalnya ya Pak, jam istirahat kantor setelah Bapak selesai mengajar olahraga gitu. Apakah Bapak pernah melakukan diskusi untuk membuat sebuah visi prakarsa perubahan terhadap sekolah, diskusi dengan rekan sejawat itu, apakah mereka menanggapi? Eh, Responnya bagus. Kalau 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 saya mengajak, iya. Saya mengajak iya karena memang bagian bagian dari tanggung jawab kita sebagai CGP yang apa ya, yang memang bertugas untuk sebuah transformasi, perubahan gitu, perubahan di bidang pendidikan. Memang iya itu tugas saya dan beberapa kali saya sampaikan responnya positif. Responnya positif. Tetapi apa ya? Kalau saya merasa belum tercermin sepenuhnya gitu. Positifnya itu apa ya? Masih ngambang. Ya Positif positif. tapi masih Misal, ngambang. Istilahnya itu ya masih ya di lisan, belum sampai ke hati. iya Jadi belum ada tindakan nyata gitu ya Pak ya. betul betul ya. Iya. Jadi seumpama Bapak punya visi untuk melanjutkan budaya positif yang ada di sekolahan, mereka hanya oke, ya bagus itu saya setuju, tapi tindakannya tidak ada. Iya. Betul. Kalau dari sisi kepala sekolahnya sendiri bagaimana Pak? Atas rencana-rencana Bapak, kemudian diskusi dengan teman sejawatnya seperti apa? Apakah kepala sekolah mengetahui hal ini atau Bapak pernah berdiskusi mengenai persoalan ini kepada kepala sekolah? Kepala sekolah malah lebih sering, lebih intens dibanding ke komunikasi guru-gurunya. Satu, ya ini apa ya, kebijakan dinas yang membuat kepala sekolah berganti-ganti. Akhirnya kepala sekolah lah yang mendekati ke guru-guru masing-masing gitu. Jadi ada 2 kali pergantian lah selama sementara saat CGP ini kan ada pergantian juga. Lah, itu malah justru kepala sekolah memang mengejar. Jadi intensitasnya lebih lebih dekat mengejar. Misal hari ini dia harus dekat dengan jurusan kelas 1, hari berikutnya minggu berikutnya kelas 2 gitu terus. Kepala sekolahnya mengejar karena memang eh, potensi kami menyadari, saya sendiri menyadari, saya sendiri mengakui bahwa potensi guru-guru kelasnya luar biasa. Ya, akan tetapi memang apa ya, kalau apa ya wis mendarah daging ya, kalau diajak ke perubahan gitu, ke hal baru, terkadang reka-reka itu. Karena dia sudah merasa hebat itu tadi, barangkali saya sendiri sih tidak anu ya, apa ya, ya pokoknya mereka itu sebenarnya unggul gitu, unggul, memang unggul. Jadi sebenarnya mereka punya potensi, tapi karakter kurang mendukung. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang saya amati, memang kalau pembentukan karakter seseorang itu kalau tidak dari diri mereka sendiri itu memang nggak mudah gitu ya. Kalau dari luar saja yang memaksa itu kan istilahnya kepala sekolah udah ngasih tahu, bapak juga udah ngasih tahu, tapi dari diri sendiri belum bisa menemukan titik positif gitu dari dalam dirinya, maka itu tidak bisa menjadi perubahan karakter. Ini saya mohon maaf dalam keyakinan saya gitu ya Pak ya, dalam Islam itu kan bilang bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum bila kaum itu tidak mau merubah diri mereka sendiri. Nah, untuk keadaan yang seperti ini dalam pandangan saya mungkin perlu seorang yang lebih powerful. Jadi orang yang powerful itu bisa dalam artian orang yang memiliki jabatan boleh, atau orang yang dalam sisi tokoh masyarakat, atau seorang yang kiai atau agamis yang bisa menggugah rasa dan hati gitu Pak ya. Jadi agar
sama-sama mewujudkan. Ini kalau ingin baik itu harusnya totalitas gitu loh. Jadi pemberitahuannya itu kalau hanya sekedar tekan sejawat, mereka memandang diri Bapak sama seperti mereka. Ngapain sih kamu ngasih tahu aku, kan kamu juga sama kayak aku gitu kan. Biasanya orang cenderung seperti itu. Dan ini tidak mudah untuk dijalankan kecuali dengan kesabaran yang penuh gitu. Nah, kalau boleh saya tahu dari sisi Bapak sendiri, rencana tindak lanjut apa yang ingin Bapak jalankan ke depannya supaya bisa selaras dengan rekan-rekan kerja? Barangkali kalau di rencana tindak lanjut gini, karena mereka guru kelas saya memang sudah unggul, berpotensi, cuma memang dalam rangkap apa ya, untuk kebiasaan hal baru itu memang sangat, saya katakan, tertutup. Setidaknya ada satu program yang instruksional gitu terkait dengan profesi guru lah, misal peningkatan kompetensi itu, harusnya mereka banyak mengikuti hal-hal itu, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar gitu. Itu berarti rencananya ya setidaknya ke kepala sekolah saya akan menyampaikan agar informasi terkait dengan kegiatan yang untuk bisa membuka diri mereka secara instruksional, maksudnya secara kedinasan memang ini diharuskan harus mengikuti PPG lah misalnya, mengikuti apalah CGP lah bisa. Seharusnya seperti itu. Barangkali itu bisa membuka diri mereka. Iya. Itu adalah sebuah rencana. Lah, ketika Bapak merencanakan itu agar bisa terwujud menjadi aksi yang nyata, apa yang harus kira-kira Bapak akan lebih menekankan sisi yang apa yang agar bisa membuat mereka itu tergugah menjadi lebih baik lagi. Jadi memberikan kesempatan yang lebih proporsional kepada guru mapel atau kepada peserta didik mungkin, supaya ada rasa, ya, bukan rasa memiliki kelas, tapi kita itu diamanai kelas. Amanah kan itu harus dijalankan bersama-sama, karena amanah itu adalah satu sekolahan, bukan amanah milik diri sendiri gitu kan. Kalau hanya mereka kan rasanya rasa memiliki, jadi karena ini kelas milik saya, maka orang yang tidak punya kelas berarti itu bukan milik kamu, seperti itu kan istilahnya, seperti itu. Apa aksi nyata yang ingin Bapak tekankan agar mereka lebih kolaboratif lagi? Tindak aksi nyatanya, saya mau pamer. Pamer apa nih? Tentang media belajar yang inovatif barangkali dari produk-produk setelah saya mengikuti CGP gitu. Kemudian juga saya pamer satu karya inovatif juga, mau saya tempelkan di mading. Saya pamer itu sajalah. Sementara ini pamer. Bahwasanya saya yang dianggap paling merubah. Menurut pandangan mereka barangkali seperti itu. Orang beda harus ganti visi harus diganti gitu kan. Iya. Pandangannya barangkali kan seperti itu. Saya sementara ini pamer dulu lah. Beberapa artikel sudah saya telurkan di satu media, memang mau saya tempel di mading. Kemudian media inovatif pembelajaran juga ya pamer dalam positif ya, maksudnya ya. Artinya kita kan maksudnya bukan agar mereka bertanya, "Ih Pak Jun ngopi nggo apa?" Artinya kan setelah itu kan saya akan memberikan arahan, barangkali seperti itu, lebih ke itu agar menarik dulu. Ya. Nah, dengan demikian berarti Pak Juni sudah bisa memberikan pemikiran yang solutif buat diri sendiri gitu ya Pak ya. Di sini kami sebagai coach hanya memberikan
pengarahan yang kira-kira bisa menginspirasi Bapak. Dan agar nyamannya memang Bapak yang menentukan, yang mengambil keputusan terbaik untuk diri Bapak sendiri. Terima kasih ya Pak Juni atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada ketidaktepatan saya dalam proses coaching ini selaku coach Bapak yang mungkin merasa kurang puas. Apakah Pak Juni sudah merasa mendapatkan inspirasi solusi dari saya, Pak Juni? Luar biasa. Tanpa disadari ternyata terjawab dari saya sendiri. Itu kan artinya luar biasa. Ini coach yang luar biasa. Tanpa coach memberikan apapun, hanya pertanyaan, tapi semua terjawab gitu loh Pak Zed. Luar biasa, coach yang luar biasa. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Juni. Mudah-mudahan pertemuan yang kita jalankan pada hari ini bisa membawa manfaat untuk diri Pak Juni. Buat saya juga bisa membawa manfaat karena kita sudah bersilaturahmi, menambah rezeki, memperpanjang umur gitu ya Pak Juni, manfaat dari silaturahmi. Dan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi berjalan ini, bagaimana bisa memajukan ya, terutama kan Pak Juni sendiri adalah seorang guru penggerak yang ada di sekolahan Bapak, dan mudah-mudahan ini membawa efek yang bagus untuk sekolahan Bapak dan efek yang bagus untuk satu kecamatan juga Pak, kecamatan kita Bodeh ya Pak ya, supaya bisa maju bersama-sama ya, unggul di Pemalang sehingga bisa kelihatan di mata nasional itu seperti apa. Nah sebelumnya Pak Juni, saya minta izin untuk Pak Juni memberikan refleksi. Tapi mohon maaf laptopnya karena berbeda dari yang kemarin dan belum saya pindahkan ke laptop yang baru. Ya, karena laptop yang kemarin itu ternyata laptop sekolahan gitu yang ada dokumen refleksinya di sana, belum saya pindahkan. Ini laptop pribadi. Siap. Saya malah terima kasih banget loh, ilmu ini luar biasa. Iya, Pak Juni bisa diberikan refleksinya ya untuk saya, biar saya tuliskan nanti perasaan Bapak selama melakukan di coaching sama saya itu bagaimana Pak? Apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan, saya mendapat coach yang tepat dan sangat luar biasa. Ya. Karena tanpa saya sadari, coach memberikan satu peluang untuk saya bisa bangkit dari permasalahan saya sendiri. Gitu Pak. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Juni atas tanggapannya. Sukses selalu ya, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan keberlimpahan dan kejayaan ya, dapat pertolongan dari Allah ya. Pak Juni terima kasih. Izinkan saya ya Pak Juni, saya merefleksi diri saya sendiri, saya sampaikan di sini juga. Ini yang saya rasakan selama percakapan. Jadi saya merasakan Pak Juni sudah nyaman dengan saya, kemudian bisa berinteraksi, bercakap-cakap dengan baik. Tetapi saya merasa lafal dan intonasi saya ada yang belum pas, terutama dalam teknik pernafasan, karena memang saya sendiri kalau mengajar gitu, kalau udah memberikan power kadang-kadang lupa teknik pernafasan. Kan kalau mengajar itu kan ada teknik vokal gitu ya, pernafasan apa yang harus kita keluarkan ketika mengajar. Ada yang pakai pernafasan dada, ada yang pakai pernafasan perut. Kalau pernafasan perut itu kan lebih panjang gitu ya. Kalau kita pakai pernafasan dada kadang cepat ngos-ngosan. Nah itu saya yang kurang bisa mengelola itu dengan baik Pak Juni. Saya rasa itu yang perlu saya perbaiki, dan kemudian untuk fokus, alhamdulillah saya bisa fokus. Kemudian perbaikannya ya yang ingin saya jalankan saat menjadi coach, mungkin saya perlu belajar ilmu yang namanya public speaking.
Ya, Iya. Jadi sama-sama. Sama-sama. iya, karena meskipun kita seorang guru, kadang di saat kita kuliah dulu tidak ada mata kuliah public speaking gitu ya. Iya, karena itu tata kelola public speaking itu ternyata sangat penting gitu untuk mentransfer pengetahuan kita sama orang gitu kan, tidak sekedar pengetahuan ilmu, tapi pengetahuan lebih mendalam ke rasa gitu ya Pak, mencapai ke rasanya. Itu yang kadang-kadang banyak guru yang belum dapat gitu. Iya. Ya, saya rasa untuk percakapan kita mungkin sudah cukup. Hanya ini waktunya masih 25 menit. Gimana Pak Juni, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Sementara ini cukup. Ya. Penilaian-penilaian lagi Pak Juni, seumpama untuk keinginan Pak Juni sendiri dalam proses coaching gitu. Ya, bisa diulangi? Keinginan Pak Juni dalam proses coaching ini apa sebenarnya yang paling diinginkan supaya bisa selaras, sudah seimbang, dinamis, balance dengan aktivitasnya Pak Juni? Kan kita kan perlu mengasah keterampilan sebagai seorang coach gitu. Ya. Adakah hal yang ingin Pak Juni tingkatkan atau perbaiki gitu biar saat kita nanti benar-benar menjadi seorang coach menghadapi orang yang konsultasi gitu. Apa yang ingin Pak Juni perbaiki lagi? Memberikan apa ya Mbak, keleluasaan bergerak untuk mereka. Misal kok mereka nyaman duduknya sambil mengangkat kaki gitu, maksudnya yang silang itu loh, kaki silang gitu. Alhamdulillah, dengan adanya keterampilan dan pembelajaran tentang coaching ini mampu membuat para CKP lebih mengenali cara berkolaborasi yang baru dengan pendekatan-pendekatan tertentu, yaitu keterampilan untuk memecahkan suatu persoalan yang ada dan membuat solusi bagi kesejahteraan yang ada di sekolah. Keterampilan coaching berguna untuk setiap guru karena akan mampu menemukanali diri kita dan kekurangan apa yang ada terhadap diri kita, sehingga kita mampu bergerak untuk terus belajar. Coaching adalah proses di mana seorang coach memfasilitasi seorang coachee untuk meningkatkan performa dan kinerja. Proses ini melalui kolaborasi, yang mana seorang coach mampu membimbing seorang coachee untuk dapat meningkatkan performanya dalam bekerja dan dapat menemukan solusi tanpa harus dipaksa, atau solusi tidak harus datang dari seorang coachnya itu sendiri. Dalam proses ruang kolaborasi kali ini, saya mendapatkan pengalaman kerja yang luar biasa, bekerja sama dengan rekan saya sesama guru penggerak yang mengikuti pelatihan ini. Di modul 2.3 ini kami mempelajari bagaimana mengcoaching dalam supervisi akademik. Harapan kedepannya kami dapat lebih baik lagi dalam membimbing rekan-rekan yang ada di dalam sekolah kami dengan menggunakan teknik coaching yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas bimbingan dari fasilitator dan semua pengajar juga instruktur yang ada di guru penggerak. Salam bahagia.